Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sholli wa yassir ilmi uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Makasih anak-anak yang udah on tepat waktu sebelum jam 7.40. Dan juga yang udah isi presensi kehadiran hari ini. Yang hadir berarti kalau misalkan Pak Ogi lihat di sini ada 19 orang, 5 orang berarti nggak tahu nih ada atau enggak. Kayaknya belum hadir di sini ya, kalau misalkan di sini nggak ada absennya. Jadi Pak Ogi perpatokannya sama yang di sini juga gitu ya. Kalau yang terekam di sini siapa aja di sini ada Yusuf ya, Yusuf nggak ada, Ryan juga nggak ada. Ya udah berarti ini emang nggak ada ya. Baik, kelas 7 square hari ini kita akan lanjut lagi materi yang kemarin. Di subbab yang lalu itu kita ngomongin tentang persamaan linear satu variabel yang pindah ruas TA. Nah sekarang kita akan lanjut satu subbab lagi. Kalau yang kemarin persamaan, sekarang ke pertidaksamaan linear satu variabel judulnya tuh. Ini juga materi yang kental banget sama aljabar. Perbedaannya hanya sedikit aja sama yang persamaan linear satu variabel. Jadi nanti Pak Ogi akan coba review dulu sedikit materi yang pekan lalu kita bahas. Dan juga hari ini Pak Ogi nggak akan gunakan Kahoot. Kayaknya waktu Pak Ogi dicobain kuisis kemarin itu, kayaknya yang kuisis juga bisa sistemnya kayak gitu. Jadi kerjanya bareng-bareng, lalu bisa dibahas juga bareng-bareng. Dan yang kuisis ini ternyata ada, Pak Ogi udah uli kemarin caranya bisa. Jadi kalau kuisis kan si soalnya dan opsi jawabannya itu kalian bisa lihat di device sendiri sini. Beda sama Kahoot. Kalau Kahoot kan harus lihat bolak-balik ya, dilihat di meeting soalnya apa, terus jawabannya baru diketik atau dijawab sendiri di device kalian. Kalau kuisis lebih enak kayaknya. Nanti kita cobain aja nih ya. Oke, di sini yang udah absen. Oh, jadi 2 orang udah isi absennya. 3 orang berarti belum hadir dan terlambat berarti ini nih. Oke, Pak Ogi akan coba tampilin dulu PowerPoint-nya. Sebentar. Ini kayaknya webnya ditutup dulu aja, terus PowerPoint sekarang. Oke. Sip. Kamera tetap nyalain ya, kamera tetap nyalain biar Pak Ogi bisa pantau kalian ngapain di sana di rumah kalian. Tetap di depan laptopnya atau menghilang. Dan yang nggak nyalain kameranya, Pak Ogi harapin kalian bisa konfirmasi kenapa nggak bisa dinyalain. Kalau misalkan nggak ada kabar juga, berarti Pak Ogi akan catat dan nanti akan di follow up ini hadir atau enggak gitu ya. Baik. Oh nge-lag terus ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau Pak Ogi panggil ini ya responnya. Baik, Pak Ogi akan review dulu persamaan linear satu variabel yang kemarin. Fokus dulu, jangan sampai izin ke toilet dulu lah ya. Pokoknya fokus dulu aja sekarang lah. Oke, waktu kemarin kita udah bahas tentang kalimat tertutup sama terbuka. Ini contoh kalimat yang terbuka. Kalimat yang terbuka itu kita masih belum bisa tentukan si kalimat itu nilainya benar atau salah. Contohnya ini misalkan nomor 1, kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. X di sini masih nggak jelas. Dia itu mewakili siapa atau kota apa seperti nama apa, bisa kota Bandung, bisa kota Makassar, kota Jayapura dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalkan pengen kalimat ini benar, tentu si X-nya ini harus diganti sesuai dengan fakta. Kalau di Indonesia kan ibu kotanya Jakarta, ya berarti kotanya itu harus Jakarta biar kalimatnya jadi benar, gitu ya. Tapi karena nomor 1 ini masih menggunakan huruf X di sini masih belum jelas, maka dia disebut kalimat yang terbuka, belum bisa ditentukan benar atau salah. Sama kayak yang nomor 2 nih, Provinsi S terletak di Pulau Sulawesi, ini juga masih nggak jelas.
Gorontalo kah atau Sulawesi Selatan atau apa gitu ya, masih nggak jelas. Jadi ini belum bisa ditentukan benar atau salahnya. Nomor 3 juga sama. Nomor 4 ini bisa dijadiin bentuk kalimat matematika. Kalau yang nomor 1 sampai nomor 3 itu masih pakai kata-kata bahasa Indonesia gitu ya. Kalau nomor 4 ini sifatnya universal, pakai penyimbolan. X tambah 4 sama dengan 10. Kalau misalkan kalimat ini mau bernilai benar, berarti si X ini harus berapa? Biar kalau misalkan ditambahkan 4 jadi 10. Kemarin kan kita udah bahas kalau X-nya itu harus 6 gitu ya, karena 6 tambah 4 hasilnya betul 10. Jangan sampai si X ini nilainya selain 6, misalkan 2 atau 1. Jadi nanti kalimatnya malah salah. Contoh kalau misalkan kalimat salah nantinya si X ini misalkan diganti sama angka 1. 1 tambah 4, 5 ya. 5 sama dengan 10, salah ya. Jadi si X ini kalau misalkan kita mau jadiin kalimat yang benar, tentu si X-nya harus jadi nilai 6. Nah, kemarin di PLSV itu atau persamaan nilai satu variabel itu kita akan menguak misteri nilai satu variabel itu nilainya itu berapa supaya kalimatnya jadi benar. Gitu cara prosedurnya kayak gimana. Kayak kemarin yang nomor 1 ini level 1 maksudnya tentukan nilai X supaya benar ya nilainya si kalimatnya. X tambah 2 sama dengan 7. Kira-kira X-nya berapa supaya kalau misalkan ditambahin 2 itu jadi 7 si hasilnya ya. Kira-kira berapa jawabannya? Lima. Yang lain? Bener ya 5 ya, langsung aja deh ya. Kayaknya ini mah gampang, mesti gampang. Levelnya masih level tahapan pertama. 5 ditambah 2, 7 ya benar, jadi 7 sama dengan 7. Jadi kayak gitu. Tapi yang kita cari tahu adalah prosedurnya. Jadi gimana caranya kita bisa dapetin si 5 itu dengan prosedur yang sistematis. Jadi kalau misalkan kasusnya lebih rumit dari yang ini gitu ya, lebih rumit dari si level 1 ini nih ya, kita bisa selesaikan gitu dengan prosedur itu. Kemarin yang Pak Ogi tekankan dulu adalah istilah-istilahnya dulu ya. Ada istilah ruas. Jadi ruas ini dibatasi oleh tanda sama dengan. Ada ruas kanan, nih yang warna merah nih, yang ini Pak Ogi tulis ulang nih. Ini warna merah ruas kanan karena di sebelah kanan sama dengan. Lalu ruas kiri yang ini nih karena mereka ada di ruas kiri tanda sama dengannya. Nah sekarang cara penyelesaiannya gimana? Tadi Zoran sama Rizky udah jawab langsung 5 gitu ya, karena sensor matematiknya dapat di sana. Tapi kalau misalkan prosedurnya kemarin Pak Ogi coba pakai cara yang kedua. Pak Ogi coba tampilin dulu si papan tulisnya sebentar. Set. Nah ini papan tulisnya udah muncul. Pak Ogi coba tulis pakai cara 2. Cara 2. Kan kemarin ada 2 cara ya. Ada cara yang pertama yang prinsip timbangan itu. Cara yang kedua yang ini nih. Pak Ogi coba arahkan kalian dulu ke cara yang kedua karena relatif lebih simpel dibanding cara yang pertama. Soalnya X tambah 2 sama dengan 7. Kemarin kalau misalkan prinsipnya yang cara 2 itu, kita pastikan ruas kiri dan ruas kanan itu angka sama huruf tidak bercampur dalam satu ruas. Kalau misalkan kita lihat di ruas kiri yang sebelah sini nih, ada huruf sama angka yang bercampur. Yang X sama yang 2 nih ada dalam satu ruas. Maka kita harus pindahkan si angkanya ke yang bagian sebelah kanan. Angka 2 ini nih pindahkan ke sebelah kanan supaya bertemu sama angka 7 nantinya. Nah, aturannya kalau misalkan dia pindah ruas gitu ya, dipindahkan gitu, melewati sama dengan gitu ya, tandanya berubah jadi lawannya. Asalnya dia positif, pindah ruas jadi lawannya positif jadi negatif ya, jadi X dia sendirian sekarang di sana. 7 dikurangi 2. Asalnya 2-nya positif jadi negatif sekarang. Lalu operasikan. Jadi X sama dengan 7 dikurangi 2 jadi 5. Selesai. Makanya tadi dapat jawabannya 5. Gitu. Kalau misalkan kita mau ngecek jawaban kita benar atau enggak,
kan si X-nya itu 5 ya, 5 masukin ke sini nih, 5 gantikan X yang ini jadi angka 5, 5 tambah 2 betul jadi 7 gitu ya. Oke, lanjut kita ke level yang kedua. Suara Pogi putus-putus emang? Atau enggak? Coba yang lain bisa enggak berarti di Zoran itu berarti. Coba dicek Zoran koneksinya di rumah. Kita lanjut ke level 2. Level 2 ada tambahan aksesoris. Di X itu ada angka 3. Jadi di sini tentukan nilai X dari 3X tambah 6 sama dengan 12. Kita akan coba selesaikan pakai cara 2 lagi yang tadi ya. Coba begitu ulang dulu si soalnya. 3X tambah 6 sama dengan 12. Cek di salah satu ruas ternyata di sini ada angka dan huruf yang bercampur. Kita harus pindahkan si angkanya ke sebelah kanan, sebelah sini nih. Yang 6 dulu. Yang 6 asalnya dia positif berubah jadi negatif. Jadi 3X sama dengan 12 dikurangi 6. Teruskan 12 dikurangi 6 berarti jadi 6 ya. Ini. Nah, di sini ada angka 3 yang nempel di huruf X. Ini juga angka 3-nya harus dipindahin karena ingat satu ruas itu nggak boleh huruf dan angka bercampur. Jadi yang 3 ini kita analisis ternyata 3X itu kan artinya itu 3 kali X ya. Ingat kalau misalkan nempel itu artinya perkalian. Jadi 3 kali X sebenarnya itu. Kita pindahkan 3 ke ruas sebelah kanan. Asalnya perkalian, lawannya perkalian kan jadi pembagian. Berarti jadi gini. Jadi X sama dengan 6 dibagi 3. Jadi 3-nya ini asalnya kali itu di ruas sebelumnya. Ketika pindah ruas berubah jadi lawannya, pembagian. Sehingga 6 dibagi 3 jadi 2. Gitu, selesai. Ini yang level 2. Kita coba cek kalau misalkan jawaban kita benar atau salah. 3 dikalikan 2. Karena X-nya tadi 2 ya. Di sini kita X-nya gantiin sama 2. 3 kali 2 kan 6 ya. 6 tambahin 6 berarti jadi 12. Benar ya jawaban kita tadi yang X sama dengan 2. Gitu, di saya emang nge-lag, di saya emang enggak. Ada yang enggak, ada yang nge-lag ya, berarti beda-beda di sana. Tapi kalau misalkan ada yang enggak nge-lag ya udah. Kalau oh ya gini, kalau misalkan Rafiza ada yang nge-lag untuk sesi penjelasan materi ini kayaknya kameranya dimatiin aja deh semuanya. Nanti pas ngerjain soal atau pas kuis nyalain lagi kameranya ya. Jadi biar nggak putus-putus nih. Silakan buat dimatiin dulu kameranya. Pagi nyobain aja sih tadi kira-kira stabil atau enggak. Kalau misalkan ada yang nggak stabil, kayaknya mending dimatiin aja dulu kameranya. Pas penjelasan aja ya. Nanti pas kuis atau pas ngerjain soal nyalain lagi kameranya ya. Oke, silakan Lutfi, terus ini siapa nih? Rafiza dimatiin kameranya ya. Oke, udah ya. Kita lanjut lagi. Level 3 yang lalu. Nah, sekarang agak lebih panjang. Ada 5M tambah 4. 5M tambah 4 sama dengan 2M tambah 16. Ini di ruas kiri dan ruas kanan ternyata dia ada campuran ya, hurufnya ada, angkanya juga ada. Jadi kita harus pilah-pilah atau pindahkan mereka atau kita atur lah ya posisi mereka supaya nggak bercampur kayak begini. Kita lihat di sini di ruas kiri dulu ada huruf sama angka nyampur. Kita pindahkan si angka 4 ini ke sebelah kanan dan si 2M ini ke sebelah kiri. Pindahin dulu yang angka 4 ya. 5M, si 4-nya asalnya positif, berubah pindah ruas ke sana berarti jadi negatif ya. Jadi 16 dikurangi 4. Lalu si 2M-nya juga pindahin ke sebelah kiri, asalnya dia positif berubah jadi negatif, jadi 2M ya, negatif 2M. Itu. Negatif 2M. Kita operasikan, 5 dikurangi 2 berarti jadi 3M, 16 dikurangi 4 jadi 12.
3-nya nempel sama huruf M, berarti pindah ruas juga, hasilnya perkalian berarti ya, berarti jadi pembagian. 12 dibagi 3 berarti jadi 4 gitu. Selesai. Prinsipnya tinggal pindah ruas aja. Nah, untuk mahirnya kalian tentu harus ngerjain soal. Kemarin kan Pak Ogi udah bahas soal-soal yang ada di himpunan Sukro 1 dan langsung dikumpulkan. Jadi pesan Pak Ogi gini, kalau misalkan ada amanah dan harus dikerjakan hari itu juga, lakukan hari itu juga, jangan ditunda-tunda atau dibiarkan sampai ada orang lain yang ngingetin, hei kamu belum ngumpulin, kok kamu nggak ada tugasnya di sini gitu ya. Jangan sampai. Jadi biasakan ketika ada amanah langsung kerjakan hari itu juga. Kecuali kalau misalkan nanti amanahnya nanti kerjainnya hari ini ya, hari yang lainnya. Kalau misalkan dikasih waktu kayak begitu ya beda lagi kasusnya. Tapi kalau misalkan diminta hari itu juga langsung dikerjakan, langsung kerjakan supaya tidak tertumpuk nanti tugasnya ya. Ini terkait sama hiburan Sukro 1 yang kemarin ya, masih ada beberapa orang yang masih belum ngumpulin. Entah itu kenapa, nanti Pak Ogi coba sounding lagi di grup ya, di WA, siapa aja yang masih belum ada foto tugasnya. Karena kalau misalkan nggak ada, Pak Ogi bisa curigai ini tuh dia itu ngerjain latihannya atau enggak pas pembelajaran, meskipun dia online gitu ya, ada waktu meeting, tapi dia nggak ada tugasnya, ya nggak ada buktinya dong dia belajar gitu ya. Jadi untuk selanjutnya ketika ada hiburan Sukro apapun itu ya, atau tugas gitu ya, langsung kerjakan hari itu juga. Kalau diminta foto langsung kirimkan biar nggak lupa gitu ya. Oke, lanjut. Terus yang keempat, Oke, review dulu aja semuanya deh ya, biar ke-refresh lagi yang pertemuan sebelumnya. 5x, negatif 5x dikurangi 6 sama dengan 19. Di ruas sebelah kiri ternyata dia ada yang bercampur angka sama hurufnya. Kita pindahin dulu yang si negatif 6 ke sebelah kanan ya. Asalnya dia negatif, pindah ruas berarti jadi positif, jadi tambah 6 sininya. Lalu 19 tambah 6 berarti jadi 25. Negatif 5x-nya nempel. Karena nempel artinya perkaliannya, lawannya perkalian jadi pembagian. Jadi bawa sama negatifnya juga, negatif 5 nih sini. Dibagi gitu ya. Positif dibagi negatif berarti jadi negatif ya. 25 dibagi 5 berarti jadi 5. Jadi hasilnya adalah negatif 5. Hati-hati yang level 4 ini kadang-kadang suka jadi kelupaan. Si negatif di sininya ketika jadi pembagi, negatifnya jadi hilang, itu salah. Jadi kalau membagi itu si negatif 5-nya tetap harus dibawa sampai ke proses pembagiannya yang sebelah sini ya. Asalnya di sini kan ya, ada beberapa anak yang suka salah. Dia malah pas pindahin ke bawah sini ini jadi pembagian itu negatifnya malah hilang, salah itu. Gitu ya. Kalau misalkan nempel ketika jadi pembagi bawa sama negatifnya, kecuali kalau misalkan kasusnya kayak begini, dia nggak nempel ya, angka doang nggak nempel, ketika pindah ruas ya tetap jadi positif ya, berubah jadi lawannya gitu ya. Hati-hati di bagian sini ya, suka kepeleset anak-anak tuh. Oke, dan kelima ini sama kayak yang sebelumnya. Terus nah ini yang pecahan ya, yang pecahan kalau yang kemarin, bagi yang nggak suka ngelihat pecahan, kalian bisa hilangkan si pecahan ini. Tapi kalau misalkan biasa-biasa aja ya tinggal pindah ruas aja biasa. Nah, kalau yang kemarin Pak Ogi jelasinnya bagi yang nggak mau ngelihat pecahan di si soalnya, kalian bisa hilangkan si pecahannya dengan cara mengalihkan semuanya. Kita lihat di sini nih, di soal yang level 6 ini, penyebutnya ini sama-sama 3. Kalau misalkan sama-sama 3 berarti kalikan semuanya sama angka 3. Gitu. Kalau misalkan penyebutnya di sini 5 gitu ya, berarti kalian 5 dan seterusnya. Jadi sesuaikan dengan angka penyebutnya. Kenapa harus kayak gitu? Karena kalau misalkan kita kalikan 4/3 dikaliin 3 nih ya, 4/3 dikotret nih, kaliin 3, kan 3 dibagi 3 ke bawah ya nih. 3 bagi 3 1, 1 kali 4 4.
jadi 4M. Sehingga si pecahannya ini atau perputaran yang tiganya ini jadi hilang gitu. Makanya alternatif untuk yang pecahan B ini kalian boleh kalikan semuanya dengan angka sesuai pada penyebut di soalnya. Yang ini udah dikaliin 3, ini juga sama harus dikalikan 3 biar adil. Ini jadi 12 ya. 1/3 kali 3 jadi 1 atau M doang. 5 kali 3 jadi 15. Gitu. Tinggal pindah ruas aja kayak biasa ya. Yang M pindah ke kiri asalnya positif jadi negatif gitu ya. Jadi negatif M. Lalu 12-nya pindah ke kanan, asalnya positif jadi negatif. 15 dikurangi 12. 4 dikurangi 1 berarti jadi 3. 15 dikurangi 12 jadi 3 juga. Jadi M sama dengan, karena 3 ini nempel, pindah ruas jadi pembagian. Jadi M-nya sama dengan 1 gitu. Ya, ini kalau misalkan pecahan yang ada di soal PLSV. Gimana kalau misalkan si pecahannya itu penyebutnya beda, kayak level 7 ini nih. Kalau yang level 7 ini, kalau yang penyebutnya beda, ini Pogi tulis dulu soalnya nih ya. 2/3M tambah 2 sama dengan setengah M tambah 1. Nah, ini ngaliinnya adalah dengan angka hasil dari perkalian penyebutnya. 3 sama 2 kalau dikaliin kan jadi 6 ya. Nah, makanya semuanya kali 6. Jadi 6 ini diperoleh dari hasil perkalian 3 sama 2 atau si penyebutnya. Gitu. Jadi sesuaikan aja sama yang penyebutnya apa di sana di soalnya. Lalu kita kotret nih 2/3 kali 6. 6 bagi 3 kan jadi 2 ya. 2 kali 2 jadi 4. Jadi sini 4M tambah 2 kali 6 jadi 12. Setengah kali 6 jadi 3M tambah 1 kali 6 jadi 6. Ini hapus saja. Gitu. Pindah ruas. Ini ke sini ya. 4M dikurangi 3M. Terus 12-nya ke sebelah kanan. Misalnya positif jadi negatif, berarti ini 4 dikurangi 3 jadi 1 ya, atau M doang. 6 dikurangi 12 jadi negatif 6. Selesai. Itu ya. Ini materi yang waktu itu kita bahas dan dilanjutkan dengan Kahoot waktu itu ya. Ini dilanjutkan dengan Kahoot, kemudian lanjut lagi sama hiburan Sugro. Kalian latihan dan kita bahas bareng-bareng. Nah, ini juga jadiin basic buat subbab berikutnya. Ini masih review materi kemarin. Kita belum masuk ke materi inti yang sekarang kita akan bahas nih. Jadi judulnya, Bogi hilangin dulu pepandusnya bentar. Judulnya adalah pertidaksamaan. Kalau yang tadi persamaan, ini mah pertidaksamaan. Gitu. Apa bedanya? Kita lihat contoh yang ada pada tabel ini. Nih. Kalau persamaan, identiknya dengan tanda sama dengan. Nih, lihat. Ini X sama dengan 3. Ini terus ada sama dengannya. Ini sama dengan. Ini yang kita sebut dengan persamaan linear satu variabel atau PLSV yang tadi kita bahas. Kalau pertidaksamaan, muncul simbol baru. Ada yang kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari, gitu ya. Lebih dari, kurang dari, kayak gitu-gitu. Dan ini si tanda pertidaksamaan ini juga sebagai pengganti dari tanda sama dengan ya. Jadi pembagi antara ruas kiri dan ruas kanan. Ada apa aja tanda pertidaksamaan? Ada 4. Ada simbol yang kayak begini ya. Ini kurang dari. Terus simbol yang ke sebelah kanan ini lebih dari, kurang dari atau sama dengan. Yang ini nih ya. Kurang dari atau sama dengan, ini lebih dari atau sama dengan. Maksudnya apa? Kita lihat di garis bilangan. Oh, ini ada apa nih? Ada di atasnya, bentar ya. Mau edit dulu biar nggak kehalangin. Lihat. Oke, kita lihat pakai prinsip garis bilangan. X lebih besar dari 2. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita lihat di garis bilangan kayak gini. Ini kan garis bilangan ya. Di tengah-tengah itu ada angka 0, ke sebelah kanan angkanya atau nilainya makin besar.
Makin ke kanan nilainya makin besar, makin ke kiri nilainya makin kecil. Gitu ya. Yang ini positif, ini negatif. 0 itu bilangan netral. Sekarang X lebih besar dari 2. Lihat angka 2 di sini. Angka 2 kita lingkarin. Angka 2 di sini kita lingkari. Sini ya, angka 2 lingkari pakai warna biru. Terus X-nya lebih besar dari 2. X itu bilangan-bilangan yang lebih besar dari 2 bilangan apa? Tentu bilangannya itu ada 3, ada 4, ada 5, dan seterusnya. Jadi angka-angka atau bilangan-bilangan yang lebih besar dari 2. Ini kan maksudnya itu lebih besar ya. X lebih besar dari 2. Jadi bilangan-bilangan yang lebih besar dari 2. Lebih gampangnya kayak gitu kalian ingatnya. Jadi bilangan-bilangan yang lebih besar dari 2 itu adalah 3, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu. Jadi ini kita tandain pakai warna merah ini di archer gitu ya. Jadi ini untuk menandakan bilangan-bilangan apa aja yang memenuhi pertidaksamaan ini nih. Pertidaksamanya itu X lebih besar dari 2. Kita lihat lagi yang kedua, contoh yang kedua nih. X lebih besar atau sama dengan 2. Apa bedanya sama yang atas? Kalau misalkan yang bawah ini ada tanda sama dengannya, yang ini mah nggak ada. Bedanya kalau misalkan kita lihat dari garis bilangan, itu si angka 2-nya itu dikasih bulatan penuh. Beda sama yang tadi, yang ini itu kosong. Jadi bolong aja gitu ya bundarannya. Yang ini bundarannya penuh, terisi angka 2-nya. Karena X-nya lebih besar dari 2, berarti angka-angka yang lebih besar dari 2 kan angka 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau secara matematis, bedanya gini antara yang atas sama yang bawah ini tuh. Kalau yang pertama tadi, angka 2-nya itu tidak terhitung atau tidak terbawa dari si pertidaksamaan ini nih. Jadi angkanya 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau yang kedua, karena ada tanda sama dengannya, angka 2-nya ke bawah, angka 2-nya terhitung. Jadi mulainya 2, 3, 4, 5. Angka-angka yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu. Kita coba lagi yang pertidaksamaan yang ketiga, yang X kurang dari 1. Jadi kurang dari negatif 1. Jadi bilangan-bilangan yang lebih kecil atau yang kurang dari negatif 1. Kita gambar dulu si garis bilangannya. Angka negatif 1 kan di sebelah sini ya, kita lingkarin. Nah, bulatannya kosong atau bundarannya kosong karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Jadi kosong. Nah, angka-angka yang kurang dari, ini kan tanda kurang dari, angka-angka yang kurang dari negatif 1 berarti ke sebelah kiri ya. Ke sebelah kiri, makanya tanda arah panahnya itu ke sebelah kiri, ke sini nih. Nah, ini daerahnya atau ini angka-angkanya atau bilangan-bilangannya. Jadi, bilangan-bilangan yang kurang dari negatif 1 adalah negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya gitu. Sampai hingga ini ada tanda panah, ini artinya berkelanjutan. Gitu. Terakhir, kalau misalkan yang X kurang dari atau sama dengan, kurang dari sama dengan, kalau bacanya gitu biar simpel. Berarti kita lingkarin angka 2, cari angka 2 di sini sebelah sini ya. Kita lingkarin, bulatannya penuh. Karena di sini ada tanda sama dengannya, penuh berarti di sini ya. Karena X-nya kurang dari, berarti cari bilangannya kurang dari 2. Berarti ke sebelah kiri lagi ya. 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Yang kurang dari ke sebelah kiri ya. Nah, inilah bilangan-bilangannya ya kalau misalkan dibikin ke garis bilangan. Jadi kalian pahamin dulu yang pertidaksamaan ini supaya nanti pas pemaknaan dari penyelesaian PT-LSP-nya kalian bisa ngerti ini maksudnya apa gitu ya. Sampai sini dulu, Pak Ugi akan tanya dulu apakah ini udah paham atau masih perlu diulangin sekali lagi. Silakan ketikin di chat ya, supaya nanti pas Pak Ugi lanjut lagi ke bahasan berikutnya nyambung. Perlu diulangin atau cukup yang ini? Halo? Cukup? Oke, sip ya. Kalau cukup berarti Pak Ugi lanjut. Jadi gitu ya, ini pemaknaan pertidaksamaan. Jadi X kurang dari, X lebih dari, dan seterusnya itu apaan. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian si PT-LSP-nya atau pertidaksamaan di nilai satu variabel. Kita lihat di sini ada
eh, PTLSV X tambah 2 dikurangi 7, kecil dari 7. Nyelesainya gimana? Ini sama kayak penyelesaian yang PLSV atau persamaan linear. Caranya ya tinggal pindah ruas lagi aja. Cuman yang perlu kalian perhatikan adalah tadi ruas ya, ruas kiri dan kanannya yang ini yang mana Pak? Kalau misalkan pertidaksamaan itu pemisah ruasnya itu dipakai tanda pertidaksamaan, bukan lagi pakai tanda sama dengan. Kalau kasus yang ini berarti pemisahnya itu adalah yang ini nih, si tanda kecil dari. Gitu ya. Yang ini ruas kanan, yang angka 7 ini, terus yang sebelah sini ini ruas kiri. Ini pembatasnya. Nanti pemisah ruasnya bisa lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan gitu ya. Bisa ada 4 macam tadi ya kalau pertidaksamaan. Kalau persamaan mah cuma satu tanda sama dengan doang. Kalau ini enggak. Gitu ya. Kita coba selesaiin si ini nih. Pertidaksamaan. Kalau kita tampilin lupa kan tulisnya bentar. Oke, nah ini nih. Tanda soalnya ini X ditambah 2 kecil dari 7. Ingat tadi kalau misalkan bentar pakai warna biru aja deh. Soalnya X tambah 2 kecil dari 7. Nyelesainya gini. Karena ini sebagai pembatasnya, pembatas ruas kiri dan kanan, anggap ini itu sama dengannya lah ya. Pindahkan si angka 2 ini ke sebelah kanan. Ingat tadi yang di persamaan itu kan tidak boleh ada satu ruas itu huruf sama angka nyampur. Makanya ini angka 2 yang ini nih pindah ruas ke sebelah kanan. Asalnya positif, pindah ruas jadi negatif. X kecil dari 7 dikurangi 2. Jadi X kecil dari 7 dikurangi 2, 5. Selesai sampai sini. Tapi tambahin sama yang tadi, sama yang garis bilangan. Garis bilangannya ini nih, kalian gambarkan, bikin garis bilangan gitu panjang ini ya. Terus ini tengah-tengahnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini min 1, min 2, min 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kan hasilnya tuh ini ya, X kecil dari 5. Cari dulu angka 5 di garis bilangannya sebelah sini ya. Ini angka 5 nih. Nah, karena di sini nggak ada tanda sama dengannya, nggak ada garis bawah gitu, berarti bulatannya kosong. Karena X kecil dari 5, cari bilangan-bilangan yang lebih kecil dari angka 5. Berarti ke sebelah kiri ya. Ini angka-angka yang lebih kecil dari 5, berarti di sebelah kirinya angka 5. Gitu. Jadi selesai sampai sini doang. Jadi tambahannya ada bikin garis bilangannya itu. Kalau misalkan PTLSV. Jadi penyelesaian si soalnya gitu maksudnya itu pakai garis bilangan tambahannya. Lanjutin level 2 sekarang. Level 2 kita lihat soal yang ini. Pagi sengaja ngambil soal-soal yang dari persamaan linear satu variabel sama. Cuman bedanya kalau yang ini pakai tanda pertidaksamaan. Tuh nih, 3x tambah 6 kecil dari 12. Kecil dari sama dengannya, ini ada tanda sama dengan di sini. Kita lihat di ruas sebelah kiri ada angka 6 yang harus dipindah ke sebelah kanan. 3x kecil dari 12 dikurangi 6. Karena asalnya positif, dia pindah ruas jadi negatif gitu kan ya. Terusin, 3x kecil dari 12 kurangi 6 berarti jadi 6 ya. Sehingga x kecil dari 3-nya nempel jadi pembagi. 6 dibagi 3, jadi x kecil dari sama dengan 2. Sampai sini udah oke, tinggal tambahin garis bilangannya. Kita bikin garis bilangannya. Gitu. Tengah-tengahnya 0, ini 1, ini 2, ini 3. Cukupnya 1, 2, 3 aja. Ini min 1, min 2, min 3. Cari angka 2 dulu. Angka 2 ada di sebelah sini ya. Ini angka 2 di sini nih. Karena di sini ada tanda sama dengannya,
Berarti bulatannya penuh. Gini, X kecil dari samaan dengan 2. Bilangan-bilangan yang lebih kecil dari 2, berarti sebelah kiri. Ke sebelah kiri ininya, si garis ininya. Nah, ini garis bilangannya. Hasil penyelesaiannya adalah yang ini nih. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya gitu ya. Jadi tambahannya cuman ada garis bilangannya aja gitu di akhirnya. Gitu ya. Penyelesaian ininya sama kayak PLSP yang sebelumnya pindah ruas gitu aja sama. Ya, oke, lanjut. Lagi yang ketiga. Yang ketiga, yang ini nih. Begitu lagi soalnya. 5M tambah 4 kecil dari 8M tambah 16. Oke, yang ini sama ngerjainnya. Kita lihat di ruas kiri dan kanannya ada angka dan huruf yang nempel di sini tuh. Maka yang si 8N ini pindah ruas ke sebelah kiri. Asalnya positif jadi negatif. Ini kecil dari 4. Asalnya positif pindah ruas jadi negatif. 16 dikurangi 4. Beresin. 5 dikurangi 8 jadi negatif 3 ya. Kecil dari 16 kurangi 4 jadi 12. Lihat di sini ada negatif 3 yang nempel sama huruf M. Jadi pindah ruas asalnya perkalian jadi pembagian. 12 dibagi negatif 3. Tapi hati-hati, di aturan PTLSP, kalau misalkan ada bilangan yang negatif, yang nempel sama huruf di sini, itu tandanya wajib dibalikin. Jadi kalau misalkan ininya tetap kayak begini, salah. Harus dibalik jadi ke sebelah kanan. Berarti asalnya ngadepnya ke sebelah, asalnya ngadep ke sebelah kanan, jadi dibalik ditukar posisinya di ke sebelah kiri ngadepnya sini tuh. Ini penjelasannya agak panjang, jadi Pak Ogi kayaknya skip aja dulu penjelasannya. Tapi pokoknya catatannya, kalau misalkan kalian nemuin tanda yang begini ya, tanda negatif, maka pertidaksamaan harus dibalik. Harus dibalik. Gitu ya. Kalau misalkan nemuin tanda yang negatif di depan huruf kayak gini ya, hati-hati. Harus dibalik. Yang bagian sininya tinggal kerjain aja biasa. 12 dibagi negatif 3 jadi negatif 4. Gitu ya, selesai. Itu kalau misalnya tandanya ada negatif nempel di hurufnya gitu. Sampai sini oke dah. Gitu. Garis bilangan itu hanya tambahan aja sebenarnya. Kalau misalkan untuk tuntutan penyelesaiannya sebenarnya sampai sini juga selesai gitu ya. Yang sebelumnya juga sampai sini itu selesai sebenarnya nih. Nah, kadang-kadang ada beberapa guru atau beberapa soal juga suka diminta garis bilangannya. Jadi maksudnya itu apa kalau misalkan X lebih kecil dari sama dengan 2 itu? Dijelasinnya pakai tanda atau pakai garis bilangan. Gitu. Kalau Pak Ogi ya nanti campuran, ada yang diminta sampai bikin garis bilangannya, ada yang diminta cukup sampai sini juga udah oke, udah betul. Gitu ya. Gitu. Tambahannya tadi yang level 3 ini hati-hati kalau misalkan si hurufnya ada angka dan angkanya itu ada tanda negatif yang ini nih ya, maka si tanda pertidaksamanya wajib dibalik posisinya, ditukar. Asalnya ini ngadep ke sebelah kanan gitu ya, jadi ngadep ke sebelah kiri. Oke, gitu aja lah ya. Jadi catatannya hanya itu aja sebenarnya di PTLSP atau pertidaksamaan linear satu variabel. Selebihnya sama aja, sama kayak yang persamaan linear satu variabel gitu ya. Karena ini Pogi udah ngobrol dari tadi panjang lebar, udah lama, kita jeda dulu ya. Jedanya kita pakai kuis. Jadi silakan kalian siapkan kalau misalkan pakai gadgetnya handphone, berarti kalau bisa gitu ya cari gadget yang lain. Tapi kalau nggak ada ya udah. Kalau yang laptop kalian tinggal buka quizzes, join my quiz. Kalau linknya itu ya, Pogi coba tampilkan dulu si webnya nih, bentar. Kita biar jeda dulu lah, nggak terus Pogi ngomong gitu ya. Nanti biar nggak boring. Oke, PPT-nya tutup dulu.
langsung tampilin web aja. Terus papan tulisnya tutup juga. Oke, silakan kalian nyalain kameranya. Sekarang boleh nyalain aja kameranya karena nggak lagi penjelasan. Nyalain lagi kameranya. Terus buka link ini nih. Ntar Pogi coba setting dulu ininya. Continue. Nah, ini tampilan krisis yang mirip kayak Kahoot, tapi kalau misalkan yang ini si soalnya ada di gadget kalian, jadi nggak usah repot bolak-balik device gitu ya. Coba kita start. Ini soalnya sama kayak yang kemarin, ada yang dari Kahoot juga sama. Pogi ambil lagi si soalnya, mungkin si soalnya Pogi agak variasinya sedikit aja, tapi bentuk levelnya sama sebenarnya tuh. Linknya udah ada di chat meeting. Silakan kalian ketik atau langsung klik aja deh itu mah kayaknya. Dan ketik namanya ya, namanya pakai nama asli aja. Jangan pakai nama panggilan dulu. Kadang-kadang suka bingung. Nama panggilannya teh suka beda banget dari aslinya, jauh banget, dan itu jadi bingung itu siapa namanya. Silakan diketik namanya. Terus join. Yang belum nyalain kamera, nyalain kameranya dulu ya. Karena ini belum ada yang join. Klik linknya, terus isi namanya, nama asli aja. Karena di sini belum ada yang masuk. Udah pada masuk belum ini teh? Atau Pogi ngelag ini internetnya? Oh, ini udah ada ya? Kok di sini masih nol sih? Oke, ini udah ada nih. Ada 16 orang ya, 16 orang total dari sama Pogi. Ini Pogi keluarin dulu deh. Bentar. Ini delete aja. Remove. Nah, yang lain silakan ditunggu. Baru ada 16 orang yang join di sini nih. Kalau loading cobain lagi aja, keluar aja, exit aja si tabnya, terus klik lagi linknya, Amer. Oh iya, kalau iya nggak apa-apa Raka. Jadi nggak bisa buka kuisnya juga di HP. Yang pakai HP berarti langsung aja klik linknya ya, linknya klik, terus nanti lihat leaderboardnya siapa aja. Glory cepetan ya kalau mau ke toilet. Baru ada 17 orang. Ya, yang pakai HP nggak apa-apa. Yang penting ngasih tahu ya, kalau nggak bisa buka kamera. 25 dikurangi 3 berarti ada 22 harusnya. Ini masih ada 4 orang lagi yang belum gabung di sini. Siapa aja ya? Oh, ini ada Arka udah masuk. Berarti tinggal 2 orang lagi. Arka, Arlan. Bentar, Pogi coba cek satu-satu ya. Arka. Iya, nggak apa-apa Yusuf. Dimatiin aja kalau gitu. Oke, udah 22 orang ya. Kita akan mulai. Jadi nanti teknisnya ketika kalian nyobain ngerjain sendiri gitu ya. Nanti Pogi akan lihat scoringnya dan langsung dibahas juga ini jawabannya gimana. Kalau yang sebelumnya kan kita kuis, jawab, selesai gitu ya, nggak dibahas dulu. Karena nggak ada jeda ngerjain, karena beda-beda, yang satu udah sampai nomor 6, yang satu lagi baru awal-awal gitu ya, beda-beda. Kalau ini kita ngerjainnya bareng-bareng dan selesai bareng-bareng. Kita cobain ya, sama kayak Kahoot.
Oke, silakan. Di sini ada waktunya, sama kayak Kahoot juga nih timernya. Tentukan nilai X dari 2X tambah 3 sama dengan 13. Ini bisa di full screen nggak ya? Oh, ini bisa nih. Oke. Nah, gini. Oke, ada yang udah jawab. Oh, di sini bisa ngeliat ya yang belum jawab siapa, yang udah jawab siapa. Keren nih, keren. Ini fitur quizzes yang baru kayaknya. Soalnya waktu yang lalu mah nggak ada. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang lagi belum jawab ya. Di sini bisa kelihatan nih. Yang belum jawab tuh ada Glory ya, Gani belum jawab, Nanda, Tori, Faiz, Langit. Ini belum pada jawab. Elmu. Ini timernya. 50 detik lagi. Nanti kita bahas ini gimana cara nyelesainnya ya. Keren nih kayaknya khusus ini, nanti pagi kayaknya bakal lanjut pakai ini aja deh. Pak, saya masuk gak Pak? Rafiza mana coba ya Rafiza? Harusnya sih ada Rafiza ada Rafiza. Tinggal 3 orang lagi belum jawab, waktunya 10 detik lagi loh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang nggak jawab berarti udah nggak bisa jawab lagi soalnya ya. Kita lihat leaderboardnya. Pertama ada Zoran, kedua Rizkan atau Rizky ya. Dan di sini skornya yang paling banyak betul ada 16 orang. Ini pada betul semua ya. Kayaknya ini perlu dibahas nggak ya? Kayaknya nggak usah deh. Dibahas jangan yang ini. Kalau terutama yang salah jawabnya ini, bahas jangan. Nggak ada jawabannya, udah berarti nggak usah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Next question. 3, 4. Oke, yang ini sekarang. 9X sama dengan 3X tambah 24. Jawabannya berapa? Di setting di sini waktunya 2 menit, jadi agak lama, kalian bisa leluasa. Yang tadi nggak jawab, usahakan jawab aja lah ya. Jangan sampai waktunya habis kalian belum jawab apa-apa, karena kalau misalkan nggak jawab, udah jelas itu poinnya nggak dapet poin. Tapi kalau misalkan jawab, ada kemungkinan jawabannya benar. Ini yang kedua tinggal pindah ruas aja, 3X-nya pindah ke sini, terus dioperasikan, terus dibagi, selesai. Belum ada yang jawab di sini. Nomor 2. Pindah ruas ke sini. Atau udah pada jawab ya ini teh? Nah, di sini nggak muncul. Saya udah jawab. Oh iya tuh ya. Ngelag lagi ini si ininya. Kuisisnya. Bukan kuisis sebenarnya sih, si internetnya ini tuh. Udah pada jawab kan ya tuh. Tapi di sini belum muncul ininya, counter ininya. Tapi nanti kita lihat coba ya.
3, 2, 1, habis. Leaderboard. Kok diem aja? Kok di sini nggak ada yang jawab sih? Padahal udah pada jawab ya. Kok aneh? Oh benar, coba bentar. Oke, coba reload lagi ya. Oh ini ada nih. Oh, kenapa ya? Berarti internetnya di sini kurang stabil. Ada 12 orang yang jawab betul, kayaknya masih aman. Ini 5 orang ada yang kejebak nih. 5. Jawabannya 6. Ini kan 3 pindah ke sini ya. 9 dikurangi 3 berarti jadi 6. X sama dengan 24 dibagi 6. 24 bagi 6 jadi 4 ya. Betul jawabannya yang A. Langsung next question. Mungkin sih kalau pakai kayak gini bakal lebih lama. Tapi ini bisa jadi bareng-bareng gitu ya. Semuanya dipastikan pada ngerjain dan nggak ada yang kelewat gitu ya. Nggak ada yang baru ngerjain setengahnya atau seperempatnya. Tentukan nilai P dari 3P tambah 4 sama dengan 24 dikurangi P. Oke, yang ini ya. Oh iya, Pogi belum capture. Print screen, terus kirim ke WA grup. Baru ada 10 orang yang 12 orang yang jawab. Waktunya sekitar 20 detikan lagi ya. Pindah ruas benar. Kalau jadi nanti Pak Wi ngelihat di sini pemahaman kaliannya udah oke atau belum. Kalau misalkan di sini kan bisa kelihatan langsung ya. Ayo 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Oke, kita lihat leaderboardnya. Ada Rafiza. Rafiza masih mimpin, terus kemudian Rizky kedua tadi itu. Ini masih bagus, hampir sebagian besarnya jawabannya betul ya. Sisanya tadi ada yang masih belum jawab. Nggak tahu tak ada masalah koneksi atau apa. Kita langsung next question aja. 3, 2, 1, start. Oke, yang ini sekarang. Ini masih soal ke berapa ya? Soal ke nggak ada urutan soalnya. Oh, ini masih soal keempat. Oke, ada 2 orang. Ada siapa aja nih? Ada Rafiza. Ini siapa ya? Torik. Terus Amer, ada Rizky, Abiyu, Glory, Syamil. Ini siapa ya? Arlan. Oh, Raka ini. Raka, Abiyu, Rizkan, Nangga, Rishad, Gani. Yang belum jawab ada Elmu, ada Torik, Faiz, Lutfi. Waktu. Oh, ini ada Langit, Nanda. Oke.
Rafka, Elmu, Zoran, Rashi, Lutfi, Nanda. Yang belum ada 6 orang lagi. Di waktunya 30 detik lagi. Ini kayaknya kalau ininya pakai foto. Oh, pantesan ya Elmu. Sinyalnya nggak bagus ya, jadi terhambat juga ya kalau gini teh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Betul ya. Ini kalau misalkan kuis kayak gini tuh memang si sinyalnya harus benar-benar stabil banget. Kalau sekalinya nggak stabil, udah gitu. Meskipun kita jawabannya udah jawab kirim gitu ya, nggak muncul di sana. Oke, ini hampir 50-50 nih, hampir 50-50 yang jawabannya betul dan yang salah. Yang salah ada 9 orang, yang betul ada 10 orang. Kayaknya ini Pak coba review dulu sedikit ya yang soalnya ini biar kalian tahu. Ini yang terutama yang jawabannya salah. Oke, ini soalnya 6Y dikurangi 4 sama dengan 32 tambah 2Y. Oke, di sini kan ada satu sisi atau satu ruas ya yang huruf dan angkanya bercampur. Kita harus pindahkan yang ini ke sebelah kiri berarti ya. Huruf sebelah kiri, yang angka sebelah kanan di sini nih. Yang 2Y dulu pindahin, berarti 6Y, 2Y-nya asalnya positif, berarti jadi negatif ya, kayak gini. Terus si 4-nya pindah ruas ke sebelah kanan, asalnya negatif jadi positif, 32 tambah 4. 6 dikurangi 2 berarti jadi 4Y, 32 tambah 4 jadi 36. 4Y-nya kan nempel, pindah ruas, si 4-nya jadi pembagian berarti. 36 dibagi 4 berarti jadi Y sama dengan 9 gitu ya. Ini yang pembahasan nomor 4 nih ya, masih nomor 4. Kita langsung ke soal berikutnya yang kelima. Kayaknya ini nomor 5 mah pada tahu jawabannya. Kayaknya ya. Pogi cobain pakai gambar nih. Kayak yang pertemuan sebelumnya. Hati-hati, ini perlu ketelitian. Gambarnya mungkin beda. Jadi harus benar-benar teliti. Waktunya Pogi dikasih agak panjang ini. Jadi tenang aja. Ada Nanda Arka yang jawab duluan. Tapi nggak tahu nih jawabannya benar atau enggak. Mudah-mudahan sih benar. Yang lain masih on the way. Silakan. Nanti yang kendala jaringan dan penjelasan Pogi masih kurang jelas atau mau nyimak lagi, nanti kalian cek di Google Site ya, di site Pogi. Itu linknya udah Pogi masukin ke deskripsi grup WA. Kalian bisa klik aja di sana dan ada rekaman pembelajaran dari yang pertemuan sebelum-sebelumnya, gitu ya. Jadi nanti bisa. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kalian nggak hadir jadi nggak ngerti. Kalian masih bisa nonton gitu ya, nonton pertemuan yang udah dibahas gitu sebelumnya. Udah ada 8 orang yang jawab soal nomor 5 nih ya. Silakan. Ini soal SD, tapi SD yang ini apa, SD yang lagi ikutan kompetisi matematika. Dan soalnya sih sebenarnya ini nggak rumit-rumit amat, gampang banget sebenarnya itu. Cuman perlu ketelitian doang sebenarnya tuh ini tuh. Udah ada 12 orang, waktu sekitar 50 detikan lagi. Hati-hati ya. Gambarnya suka nipu.
30 detikan lagi. Baru ada 13 orang yang jawab. Detik lagi. Zoran, Arashi, Langit, Nanda, Torik, Gani, Raka, Elmu. 10, 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ini langsung berdua jawabannya semuanya ya. Oke, jawabannya adalah, tapi lihat leaderboardnya dulu. Mana nih, nggak bergerak dia. Dan nggak ada yang jawabannya benar ternyata di sini. Kayaknya ini perlu dibahas banget. Jawabannya tuh 81. Kenapa bisa 81? Oke, kita lihat tipis. Oh iya 82 ini jawabannya. Kita coba bahas deh ini mah. Kayaknya ini harus banget dibahas. Nah, kita coba lihat di sini ya. Ini aplikasi penggunaan dari PLSV atau persamaan linear satu variabel. Yang baris pertama ini gambar bunga mawar atau bunga warna merah lah ya, bukan mawar juga sih ini. Bunga warna merah lah pokoknya ini. Ada 3 bunga merah disama dengan 60, berarti satu bunga merahnya ini bernilai 20 lah ya, 20. Yang merah ini 20. Oke, kayaknya perlu tampil papan tulis juga deh. Papan tulisnya di sebelah sini aja. Oke, sini ya. Oke, jadi yang merah itu 20 ya. Kenapa? Karena ini sini ada 3 ya. 20 tambah 20 tambah 20 kan jadi 60. Satu bunga merah ini 20. Terus ini yang ungu ada berapa? Coba ketikin jawabannya di kolom chat. Yang ungu. Yang bunga kuning nggak ngerti saya. Nanti kita bahas. Yang ungu dulu 5 ya. Rafiza 4, ungu 10 katanya, kata Irahman. Tuh ada yang bilang kopaknya tuh ya, hati-hati. Oke, di sini merah tuh tadi 20 ya, 20 tambah bunga ungu sama ungu jadi 30, berarti ini satu bunga ungu tuh 5 ya. Satu bunga ungu ini 5. Yang ungu ini 5. Karena kalau misalkan kita cobain ini 20 tambah 5 tambah 5 berarti jadi 30 ya, pas ya. Oke, kita lanjut ke yang baris ketiga di sini nih. Yang ungu kan tadi 5 dikurangi ini bunga warna kuning berarti 2 kan ya. Yang kuning ini 2. Kuning ini 2. Oke. Ya. Bentar. Oke, kuning ini 2. Tapi hati-hati pas di pertanyaan terakhir. Yang di sini kuningnya ini 1, bunganya itu cuma 1. Tadi kan di sini ada 2 yang kuning itu berarti satu bunga kuning itu ya bernilainya 1 gitu ya. Berarti ini kalau misalkan kita tulis yang soal yang ini nih jadi 1 ya tambah. Kayaknya mending pakai warna aja deh, bentar. Yang kuning pakai warna kuning, ini kuningnya 1 ditambah. Terus yang merah kan udah jelas 20 ya. Yang merah ini 20 kali yang ini. Tadi bener jawaban dari Rizky ya. Lihat kelopaknya. Di sini nih ada yang nipu di sini. Di sini tuh ada yang ungu tuh ada 5 ya kelopaknya, berarti dia nilainya 5. Di sini kan ada 4 kelopaknya, berarti nilainya juga 4 yang ungu ini tuh. Jadi yang ini yang ungu yang di soalnya ini 4. Nah, ngerjainnya hati-hati. Yang pertama kerjain duluan yang mana? Yang perkalian dulu kan ya, bukan yang penyebelahan dulu. Berarti 1 tambah 20 kali 4 berarti jadi 80 ya. 80 atau 1 tambah 80 jadi 81 jawabannya gitu ya. Jadi ini menang ngelihat dari gambarnya harus teliti banget. Ini kok beda sedikit gitu ya. Nah, tadi yang kritis gitu ya, bagus. Bisa ngelihat ini mah kelompoknya ada 5, ini mah 4 gitu ya. Bagus, ini bisa ngelatih kritis kalian juga. Oke, ini Pak Ogi baca komennya dulu.
Yang di bawah 4 itu kelompoknya, iya benar. Ini yang jawaban Rafiza juga ya, sama kayak Rizky tadi. Bukannya kalau ada perkalian, lakukan perkalian dulu. Iya, lakukan perkalian dulu ya. Jadi kalikan dulu. Tadi ya 20 kali 4 dulu, 80 ya. 80 baru tambahin 1 di akhirnya. Gitu ya. Ini jawaban yang nomor 5. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait sama soal pertidaksamaan nilai satu variabel, sama kayak tadi yang Pogi jelasin ya. Tapi ini nggak perlu dibikin garis bilangan, jadi kalian tinggal selesaiannya aja langsung. Oke, lanjut ya. Nah ini, tentukan penyelesaian dari X tambah 3. Hasil dari 10, silakan. Pogi ilangin dulu papan tulisnya, kayaknya ke sebelah sini aja. Oke. Yap. Silakan, yang nomor 6. Nomor 5 ini. Nomor 6 atau 5 ya? Lupa lagi. Oh, ini 6. Ada sampai 9 soal lah ya. Sekitar 9 soal total. Yang nggak jawab, usahakan jawab. Yang nggak jawab sebelum-sebelumnya ya, usahakan coba jawab aja ya. Kalau bingung ya jawab aja, nggak apa-apa. Jangan sampai kehabisan waktunya. Oke, ada 14 orang yang udah jawab. Yang belum ada Elmu, ada Zoran, ada Gani, Rishad, Torik, Nanda, Arashi, Syamil, sama ini siapa ya, ketutup sama ini Nanda itu, tapi lagi Nanda ada. Nana, ini siapa ya, kalangin sama timer. Syamil, oke, Syamil udah jawab. Oke, waktunya udah habis ya. Leaderboardnya, Rafiza masih mimpin, kedua ada Rizky ya, dan di sini sama ya kayak tadi, hampir 50-50 yang benar, terus yang jawaban salah juga ada. Yang benar ada 9, yang salah ada 8 orang. Salah ngelihat. Oke, yang ini perlu dibahas sedikit. Ini tinggal pindah ruas aja ini ke sebelah sini ya. Ini kan pembatasnya ya, pembatas ruasnya. Angka 3 ini pindah ruas sebelah sini karena dia nyampur sama huruf ya. Pindah ruas, asalnya positif jadi negatif. Jadi asalnya jumlah aja, pengurangan 10 dikurangi 3 berarti jadi 7 ya. Jadi X kurang dari 7. Jawabannya yang B, yang ini ya. Questionnya gitu. Lanjut. Salah lihat. Oh, salah lihat. Ya hati-hati ya. Option jawabannya mirip-mirip. Di sini tandanya hati-hati. Ada yang ke sebelah kiri, ada yang ke kanan ya, hati-hati. Oke, yang ini juga gampang nih. Pindah ruas, terus bagi. Hati-hati salah mencet juga.
Iya tadi teh Gani teh mau izin ini ya. Gani udah berangkat belum? Berarti Gani izin mau udah ya? Oh iya, oke. Sip, 30 detikan lagi. Baru ada 14 orang yang jawab. Hati-hati pilih opsi jawabannya ya. Ada yang mirip-mirip. Ini Pogi sesuaikan sama soal-soal tes ujian nasional yang tahun sebelum-sebelumnya gitu ya. Sama karena kita udah nggak ada UN, ya Pogi adaptasi dari soal-soal dari pemerintah. Gitu ya, mirip-mirip lah kayak gini. Oke, 3, 2, 1, selesai. Oke, kita lihat di sini leaderboardnya ya. Rafiza masih mimpin. Ada Abiyu dan seterusnya. Oke, bentar. Oke, nah ini sekarang udah mulai naik ya. Jadi beda banget kalau tadi hampir 50-50 gitu ya. Yang salah ada berapa, yang jumlahnya sama kayak yang jawabannya benar. Kalau ini ada yang benar ada 14 orang, yang salah ada 5 orang di sini ya. Jadi lebih sedikit naik. Lanjut. Soal nomor 8. Dua soal terakhir lagi. Dua soal terakhir nih. Oke, hati-hati yang ini. Soal ke-8. Ketika si tanda negatifnya itu ada nempel sama huruf, tandanya dibalik ya. Hati-hati. Arashi udah jawab duluan ya. Yang udah jawab baru 6 orang, waktunya sekitar 30 detikan lagi. Oh, ini langsung berdua. Kayaknya internetnya juga nih. Di Pak Ogi agak delay sedikit. Ini entah efek dari nyalain kamera semuanya atau memang koneksi di sini lagi kurang bagus gitu ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat di sini yang udah jawab ada 19 orang ya. Yang sisanya nggak jawab, nggak tahu kenapa tuh. Nah, langsung posisinya berubah-ubah. Posisinya nih ya. Di sini beda jauh sama yang sebelumnya. Curiganya sih dari soal ini nih. Soal ini ada bagian yang tanda yang dibalik itu. Pogi coba jelasin ya. Yang masih bingung coba diperhatiin lagi nih. Kayak papan tulisnya Pogi coba tulis ya, tampilin di sini aja. Oke. Si soalnya negatif 6 M dikurangi 4 kecil dari 3M tambah 11 gitu. Oke, sama kayak yang persamaan linear, cuman di sini yang jadi pembatas ruasnya itu tanda pertidaksamannya gitu ya. Yang sebelah sini ada huruf sama angka yang bercampur, yang sebelah kanan juga sama, kita harus pindahkan nih. Yang pertama kita pindah dulu si 3M-nya sebelah kiri. Asalnya positif, pindah luas jadi negatif ya. 6M dikurangi 3M. Oke, tanda pertidaksamannya sama kayak gini.
Yang negatif 4 juga pindah luas ke sebelah kanan ya. 11 tambah 4 kayak gini. Terus aduh nggak ada isinya ini makanya ya. Mungkin salah bikin soal gitu. Coba ya, 6M dikurangi 6M sama negatif 3M, ini jadi salah. Negatif 9 ya, negatif 9M. 11 tambah 4, 15. Oh iya, ini gak ada jawabannya ya. Wah, ini salah soal Pak Ogi. Nah, maksud Pak Ogi itu tadi di sini nih. Kalau misalkan si M-nya di bagian sini si M-nya itu ada angkanya negatif gitu ya, nempel, nah wajib si tanda pertidaksamanya itu ditukar posisinya dibalikin. Jadi kayak begini. Nah kayak gini. Jadi kalau misalkan di sini negatif, tanda pertidaksamaan ini wajib dibalikin ke sebelah posisinya gitu ya. Misalnya ngadep ke kanan jadi ke kiri atau sebaliknya gitu ya. Cuman karena ini soalnya nggak ada jawabannya, kayaknya ini Pogi anulir aja ini mah. Kesalahan Pogi. Ini soalnya salah. Gitu ya. Lanjut, ini nggak akan Pogi hitung deh. Terakhir yang nomor 9. Papan tulisnya nutup. Terakhir nomor 9. Nah, ada pecahan di sini mah. Yang pecahan ini sama kayak persamaan, dikaliin semuanya terus pindah ruas, beres ya. Paling di bagian sininya aja sih yang pertidaksamanya aja. Saya belum ya, bukan tidak, belum terlalu paham gitu ya. Harusnya nanti dibahas lagi di ini ya Rahman ya, di latihan soal hiburan Sugro kedua berarti ya, habis ini. Oke, udah ada 8 orang yang jawab. Terus 10. Hari Selasa Studio 1 Yuda kelas meeting 7 Putra. Oh iya. Oke. Udah habis ya waktunya. Oke. Ada 6 orang. Oh, di sini bagian soal terakhir mungkin lebih susah ya dari yang sebelumnya. Kalau dilihat dari sini nih. Tapi ngerjainnya kayak gini ya, sama aja. Kayak persamaan, cuman dikasih aksesoris pertidaksamaan. Oke. Bagi tampilin dulu papan tulisnya. Kan soalnya itu 4/3 M tambah 4 besar dari 1/3 M tambah 5. Nah di sini karena ini ada pecahan gitu ya, kalian bisa hilangkan pecahannya itu dengan mengalihkan
dengan angka yang sama. Di sini kan penyebutnya itu 3, berarti kaliin 3 semuanya. Jadi 4/3-nya hilang, per 3-nya jadi 4M gitu ya. 4 kali 3 jadi 12, bisa dari 1/3 kali 3 jadi M aja. 5 dikali 3 jadi 15. Pindah ruas, pindah ke sini si M-nya, jadi negatif. Terus 12 juga pindah ke sebelah kanan, jadi positif. Asalnya positif jadi negatif, sorry. 15 dikurangi 12. Gitu. 4 dikurangi 1 berarti jadi 3M. Emang sama kayak soal yang tadi dibahas. 15 kurangi 12 jadi 3. Jadi M besar dari 3 dibagi 3. Jadi M besar dari 1. Gitu ya. Jawabannya yang ini nih, yang M lebih besar dari 1. Gitu ya. Ini yang kuis di sini udah selesai. This is the last question. Do you want to end the quiz? Yes. Oke, ini pagi tuh hilangin dulu papan tulisnya bentar. Oke, yang pertama ada Rafiza, yang kedua Abiyu, terus tadi siapa ya? Rafiza, Abiyu, Arlan ya. Ini Pak coba masukin ke poin aja deh ya. Masukin poin biar dapat poin tambahan juga. Ya. Terus yang Elmu tadi terkendala sama sinyal, Torik, kenapa Torik? Sinyal juga atau apa? Oke, ini yang kuis udahan. Nah, kita balik lagi ke PowerPoint lagi. Silakan kalian buka modulnya halaman 62. Halaman 62. Dicek dulu halaman 62 di modulnya. Kalian kerjain hiburan Sugro 2. Bentar, ini coba di next dulu ya. Nah, hiburan Sugro 2 halaman 62. Kalian coba kerjain dari nomor 1 sampai nomor, ini ada berapa nomor ya? Ada 7 nomor. Tapi kameranya tetap dinyalain ya. Kameranya tetap nyalain. Bagi yang udah ngeprint modulnya, boleh kerjain di modulnya langsung. Tapi kalau yang enggak ngeprint, kalian ngerjainnya di buku tulis berarti ya. Jadi silakan kalian kerjain dari nomor 1 sampai nomor 7 semua. Nanti seperti biasa jawabannya diketikin di kolom chat ya. Yang udah selesai ketikin jawabannya di kolom chat. Nanti Pogi bahas satu-satu juga kok ya. Sama kayak yang pertemuan sebelumnya juga, nanti setelah selesai ini dikerjain semuanya, kalian fotoin jawaban atau hasil kerjaan kalian, kirimin ke Google Classroom ya. Oke, silakan boleh kerjain sekarang. Ya, nanti Lutfi sama Rahman sambil ngerjain sambil dipahamin lagi ya. Nanti Pogi juga jelasin lagi. Oh, Torik nggak ada apa-apa, berarti itu sinyalnya kayaknya tuh sinyalnya nggak stabil. Harusnya tadi dicoba di refresh lagi, di reload page-nya. Padahal tadi bilang aja Torik, jadi Pogi bisa ngasih solusi tadi tuh. Pas kuis. Oke, Rizky udah jawab yang pertama X kurang dari 5. Silakan yang lain boleh jawab juga. Boleh kirim dulu papan tulisnya deh. Papan tulis sebentar. Kayaknya di sebelah sini nih. Oke. Ya. Rizky X kurang dari 5, Arka juga sama. Rafiza 1X. Apaan? 1X doang. Belum selesai. Oh, pencet. Kameranya nyala, mati Pak. Oh, matiin aja kalau gitu, Torik. Bisnis sinyalnya nggak bagus.
Belum selesai ya, belum selesai. Coba Rafiza, berapa jawabannya? Ya, kalau misalkan nge-lag, matiin aja kameranya. Boleh. Yang penting udah konfirmasi kalau misalkan nggak bisa nyalain kameranya, gitu ya. Oke, Amer sama ya. X kurang dari 5. Rafiza. Oke, kayaknya Pogi langsung bahas aja. Yang nomor 1 nih ya. Nomor 1 soalnya X tambah 2 kecil dari 7. Gitu. Nah, sekarang lihat di ruas sebelah kiri. Yang sebelah sini nih ya. Sebelah sini ada angka yang angka di situ harus dipindah ruas ke sebelah sana. Berarti jadi X kecil dari 7 dikurangi 2. Asalnya dia positif, kayaknya sebelumnya jadi negatif sekarang. 7 dikurangi 2 berarti jadi 5. Selesai. Lebih bagus kalau misalkan dikasih garis bilangannya juga. Gitu ya. Garis bilangannya boleh kayak begini. Ini angka 5. Bulatannya kosong. 5. Kalau ini lebih kecil, sebelah kiri 5 ada angka 4 gitu ya. Ada 3, ini sebelah 6, 7 dan seterusnya. X lebih kecil dari 5. Bilangan-bilangan yang lebih kecil dari 5 adalah 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau misalkan lebih bagus ditambahin garis bilangan kayak gini ya. Biar lebih lengkap jawabannya. Gitu. Itu nomor 1. Silakan sekarang jawab nomor 2 ya. Nomor 2. Soalnya ini 12 lebih besar sama dengan P dikurangi 7. Gani jawabannya sama ya tadi, X kurang 5. Sip. Lanjut nomor 2 sekarang. Bagi yang bingung, kalian cukup sampai paham di sini juga udah oke. Pauki tolerir. Nggak apa-apa. Nanti sampai kalian di sini lancar dulu, yang bagian sini lancar dulu, ya, yang bagian hitungan ini lancar dulu, udah itu lancar, baru tambahkan sama yang ini nantinya pemahamannya. Sekarang lanjut dulu yang nomor 2 ya. Nomor 2, 12 lebih besar sama dengan P dikurangi 7. Oke, Rafiza 19, oke. Jadi pakai underscore ya, kreatif. Karena di keyboard gak ada ya tanda pertidaksamaan kayak begini. Ini simbol matematik pisan. Oke, Rafiza sama Rizky ya. Yang lain? Gani juga sama ya. Oke, kita bahas. Yang nomor 2 ini angkanya di sebelah ruas kiri ada 12, yang ini 7 boleh dipindah ke sebelah sini nih. Jadi huruf itu nggak selalu harus di sebelah kiri, nggak apa-apa di sebelah kanan juga. Jadi si 7 ini yang negatif 7 pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi positif berarti 12 tambah 7. Gitu ya. Ini P-nya sendirian. Jadi nggak masalah, yang penting angka sama hurufnya ada di ruas yang berbeda. 12 tambah 7 jadi 19 ya. Kayak gini, udah selesai. Gitu. Lebih bagus kalau misalkan ditambah garis bilangan. Bulatannya penuh berarti karena ada tanda sama dengannya. 19, sebelah kanan 20, 21, ini 18. Sebelah kirinya 17. P lebih kecil dari 19, berarti angka-angka yang lebih kecil dari 19 itu ke sebelah kiri ya, sebelah sini nih. Kan kemarin sudah Oke, silakan lanjut nomor 3 ya. Lanjut nomor 3. Nomor 3, Rizky jawabannya nomor 3, Rizky jawabannya X lebih besar sama dengan 2.
Oke, nomor 3 nih ya. Ini barangkali ada yang masih tulis yang jawaban nomor 1 sama 2, boleh nih ya. Silakan ketikkan dulu aja jawaban nomor 3 di kolom chat yang udah selesai ngerjain nomor 3. Ada Rizky, ada Rafiza. Udah selesai nomor 3. Yang lain sambil ngerjain ya, sambil ngerjain juga. Kalau misalkan ketinggalan, boleh lihat di pembahasannya aja langsung. Jadi nanti begitu waktunya udah habis dan diminta untuk kumpulin ke Google Classroom, itu udah selesai. Jadi kalian tinggal fotoin lalu kirimin jawabannya ke Google Classroom ya. Sip, silakan nomor 3, baru ada 2 orang yang jawabnya. Nomor 3, bagi tulis dulu deh soalnya. Nomor 3, 3x tambah 6 lebih besar sama dengan 12. Oke, Gani jawabannya sama ya. Sip, nomor Rahman juga sama. Ini Rahman bisa ya. Rahman bisa, alhamdulillah. Oke, kita bahas nomor 3 dulu. Yang nomor 3 yang pindah yang 6 ini ke sebelah kanan ya. Asalnya dia positif berubah jadi negatif berarti. Jadi 3x 12 dikurangi 6. Lalu 3x 12 kurangi 6 jadi 6 ya. 3x-nya nempel berarti jadi pembagian di sini. Jadi x lebih besar sama dengan 2. Selesai. Gitu ya. Kalau misalkan mau ditambahin garis bilangannya kayak gini. Angka 2-nya di sini buatannya penuh karena dia ada tanda sama dengannya. Sebelah kiri ini 1, ini 3, ini 3, 4, 5, di sini 0, minus 1 dan seterusnya. Oke, karena di sini x lebih besar dari 2, berarti bilangan-bilangan yang lebih besar dari 2 adalah 3, 4, 5 dan seterusnya yang sini ya. Ini yang nomor 3. Gitu. Lanjut nomor 4. Silakan ketikin jawabannya di kolom chat ya. Yang nomor 4. Nomor 4, Rafiza M lebih besar negatif 2. Rizky M lebih besar 2. Oh, salah nulis. Oke. Ini yang chat di kolom chat Pak Ugi catat ya, jadi poin juga lumayan. Oh iya, tadi Pak Ugi belum ngumumin siapa ya yang dapat nilai 100 di PTS kemarin ya, di kelas square. Nanti Pak Ugi umumin setelah ini selesai ya, insya Allah. 5M dikurangi 4 kecil dari 2M tambah 10. Oke, ada Lutfi Kurniawan negatif 2. M-nya lebih besar dari negatif 2. Atar Batrisya juga sama, M-nya lebih besar dari 2. Gani juga sama. Oke, kita bahas aja langsung yang nomor 4. Nomor 4, di sini ada ruas kiri yang bercampur juga, kanan juga sama, berarti kita pindahkan 2M-nya ke sebelah kiri, berarti jadi 5M kurang 2M. Oke, terus ini negatif 4 pindah ruas juga, asalnya positif jadi negatif. Jadi asalnya negatif jadi positif, 4 10 jadi tambah 4. Negatif 5 sama negatif 2, jadi sama-sama negatif 7 sininya. Oke, 10 tambah 4 jadi 14. Lanjut. Oke, hati-hati di sini angka 7-nya negatif dan nempel sama huruf M, berarti tanda pertidasamanya harus berubah jadi ke sebelah kanan ya, jadi dibalik. Jadi M 14 dibagi negatif 7. M lebih besar dari negatif 2. Alhamdulillah sama jawabannya ya. Sama kayak yang di ngechat di sini, jawabannya M lebih besar dari negatif 2.
Oke, bagus. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ada variasi di sini nih ya. Ini ada perkalian 3 kali X, 3 kali negatif 4. Kalian harus selesaikan dulu, baru dipindah ruas. Nomor 5 nih ya. Oke, ada Rafiza. Jawabannya X lebih kecil sama dengan negatif 20. Oh ini Ibadur Rahman tadi ya. Sama Rahman. Alhamdulillah bisa ngikutin Rahman. Ibadur Rahman tuh Faiz bukan sih? Muhammad Faiz Ibadur Rahman itu siapa sih? Pagi lupa. Coba lihat di absen. Kalau di nama yang di nama yang di akun itu suka menghilang angka apa huruf nama tengahnya tuh. Oh iya bener tuh. Faiz Ibadur Rahman. Dipanggilnya Faiz ya? Atau Rahman? Oh Faiz ya, Faiz aja deh. Oke Faiz. Lanjut nomor 5 ya, silakan ketikin jawabannya di kolom chat. Baru ada 2 orang yang jawab, ada Rafiza, jawabannya X kecil dari sama dengan negatif 20. Gani, X kecil dari sama dengan negatif 20. Coba yang lain. Nomor 5 nih ya. Begitu sih dulu soalnya. 3 dalam kurung X dikurangi 4 dikurangi 6X. Kecil besar dari 48. Oke, sama Rizky juga sama ya. Oke, kita langsung bahas aja nomor 5. Nomor 5 ada tambahan ini nih. Berarti kalian harus kali pelangiin dulu sebelum pindah ruas ya. Jadi ini harus rapihkan dulu. 3 kali X jadi 3X. 3 kali negatif 4 jadi negatif 12. Dikurangi 6X kecil dari lebih besar dari 48. Nah, kalau misalkan udah begini, kita lihat di sini ruas kiri ada huruf dan angka yang campur. Angka yang ada di sini ada negatif 12 ya. Si negatif 12-nya ini pindah ruas ke sebelah kanan, asalnya negatif jadi positif. Jadi di sini tinggal sisa yang ini 48 tambah 12 yang sebelah sini nih. 3 dikurangi 6 jadi negatif 3 ya. Negatif 3X. 48 tambah 12 berarti jadi 60 gitu. Hati-hati di sini ada angka negatif dan nempel sama huruf X-nya atau variabelnya ya. Berarti tanda pertidaksamanya harus dibalik. Jadi 60 dibagi negatif 3. Jadi hasilnya negatif 20. Jadi X kecil dari negatif 20. Alhamdulillah jawabannya benar-benar semuanya. Lanjut ke nomor 6, 2 soal terakhir nih ya. Nomor 6 pecahan. Kalau nggak salah ini tuh sama kayak yang kuis tadi ya. Iya sama ini mah. Harusnya sih bisa. Coba. Baru ada Rafiza sama Rizky. Kalau ada yang masih nulis nomor 5, bilang ya, Pak saya masih nulis. Jadi Pak Ogi nggak akan geser dulu ini ke atas gitu. Khawatir ada yang masih nulis nomor 5. Oke, ada Arka. Ya, silakan. Jadi nanti gitu ya. Khawatir ini Pak Ogi langsung skip tulisannya atau papan tulisannya, terus kalian masih nulis dan jadi nggak ketulis semuanya. Nanti bilang aja Pak saya masih nulis sebentar dulu gitu misalkan ya, boleh. Nanti Pak Ogi tungguin. Yang nomor 6 silakan ketikin jawabannya di kolom chat ya. Oke, ada Abiyu sama M lebih besar dari 1. Arka juga sama, Gani juga sama. Lutfi juga sama. Oke. Faiz sama Rangga kalau misalkan udah selesai nulis bilang ya, Pak udah gitu ya. Jadi Pak Ogi bisa nulis nomor 6. Torik. Oke, Torik jawab juga. Faiz sama Rangga udah nulisnya atau belum? Oke, Faiz udah. Rangga udah belum?
Rangga, udah nulisnya? Udah. Oh, bentar lagi. Iya. Bentar lagi, Pak. Oke, ini udah ada yang jawab banyak. Nomor 6. Nomor 6. Rangga rambutnya kayak ini, kayak vokalis band. Oh, Langit jawab nih. M lebih besar dari 1. Oke, sip. Kita langsung bahas nomor 6 ya. Nomor 6 ini soalnya 4/3M. Kok jadi gede banget tulisannya? 4/3M tambah 4 besar dari 1/3M tambah 5. Oke. Di sini yang harus dilakukan dulu, karena ini pecahan, kalian kalikan sama 3 semuanya. Kenapa 3? Karena ini penyebutnya itu 3. Gitu ya. Jadi semuanya kaliin 3, jadi di sini 4M tambah 4 kali 3 jadi 12. 1/3 kali 3 jadi hilang pertiganya, jadi M doang. Tambah 5 kali 3 jadi 15. Pindah ruas M-nya. 4M dikurangi M berarti ya. Terus 12-nya pindah ruas juga ke sebelah kanan jadi 15 dikurangi 12. 4 dikurangi 1 jadi 3. 15 kurangi 12 juga 3. Jadi M bisa dari 3/3. 3 bagi 3 tentu jawabannya 1 ya. M bisa dari 1. Selesai. Gitu ya. Ini nomor 6. Jawabannya betul? Ada di kuisis, bahkan tadi pas penjelasan juga ada. Kayaknya Pak Ugi harus ngubah yang soal di kuisis ya nanti. Karena di modul ini udah ada juga ya, jadi nggak seru, nggak bervariasi. Ya udahlah, bonus lah buat kalian ini mah ya, karena sama. Pak Ugi juga nggak tahu ini, baru sekarang. Lanjut nomor 7 ya, terakhir. Nomor 7 silakan ketikin jawabannya di kolom chat. Nomor 7, ini penyebutnya beda, berarti kalian harus kalikan dengan 3 kali 4, 12 ya. Kalian semuanya 12. Oke, Rafiza udah dapet jawabannya P besar dari negatif 2 ya. Oke. Yang masih nulis nomor 6 ada atau udah? Oke, Rafiza udah, Gani Kusuma juga udah. Jawabannya sama ya, P lebih besar negatif 2. Oke. Oke. Kayaknya udah nggak ada ya yang nulis nomor 6, bagi Pak Ogi lanjut aja ke nomor 7 sekarang. Yang masih ngejain nomor 7 silakan. Kalau udah jawabannya di chat, di kolom chat ya jawabannya. 1/3 P tambah 2/3 kecil dari negatif 1/4 P dikurangi 2/4. Oke. Oke, yang ini semuanya karena pecahan dikaliin dengan berapa nih? Di sini kan ada 3 sama 4 ya angkanya itu. Jadi 3 sama 4-nya kalian kalikan dulu aja. 3 kali 4 kan jadi 12 ya. Berarti ini semuanya dikaliin 12. Oke, sekarang kita coba kaliin 1/3 sama 12 di kotretan. Kayak gini ya, 12 dibagi 3 berarti jadi 4. 4 kali 1 jadi 4. Di sini 4P. Ya, ini kotretan pertama. Terus lanjut, 2/3 sekarang kaliin 12. 2/3 kali 12. 12 dibagi 3 kan jadi 4 ya. 4 kali 2 jadi 8. Ini tambah 8 berarti. Kecil dari, hapus. Sekarang negatif 1/4 kali 12. 12 bagi 4 jadi 3 ya. 3 kali negatif 1 berarti jadi negatif 3. Negatif 3P. Lanjut.
Negatif 2/4 kali 12. 12 dibagi 4 jadi 3. 3 kali negatif 2 jadi negatif 6 ya. Oke, sekarang udah semuanya dikali 12, tinggal pindah ruasin aja. Pindah ruas ke sini asalnya negatif 3P berarti jadi positif. 4P tambah 3P. Kecil dari 8-nya pindah ruas ke sebelah kanan, asalnya positif jadi negatif. Negatif 6 kurangi 8. Lanjut. 4 tambah 3 jadi 7P. Kecil dari negatif 6 sama negatif 8. Sama-sama negatif berarti jumlahin ya. 6 tambah 8 itu jadi 14. Negatif 14 jadinya. Lalu P kecil dari negatif 14 dibagi 7. Jadi P kecil dari negatif 2. Itu selesai. Ya, ini nomor 7. Oh, ini tandanya pada kebalik ya. Jadi di sini nggak ada perubahan tanda karena di sini bilangannya positif bukan negatif. Meskipun yang di sebelah sini yang negatif tapi nggak ngaruh. Jadi yang dilihat itu adalah tanda atau bilangan yang nempel sama huruf ya atau variabel. Di sini aja yang dilihat. Kalau di sini meskipun negatif nggak masalah, nggak usah dirubah. Jadi yang dilihat itu yang ini aja. Kalau ininya negatif, gitu ya, maka tanda si ketidaksamanya dirubah. Jadi ke sebelah berbalik lah ya, gitu ya. Sip, semuanya udah selesai dibahas. Silahkan kalian fotokan jawabannya atau hasil kerja kalian, lalu kirimkan langsung di Google Classroom. Lakukan aja sekarang ya, karena masih ada waktu sekitar 2 menitan ya, sebelum jam 9:30 tepat, gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum paham dan perlu nyimak lagi materinya, kalian bisa tonton ulang rekaman ini. Nanti insya Allah Pak Ogi akan upload di Google Site Matematika. Dan kalau misalkan perlu tanya jawab langsung, silakan boleh WA aja Pak Ogi, japri aja langsung. Pak Ogi available insya Allah dari jam 7 sampai maghrib ya. Kalian boleh lakukan japrian aja dari Senin sampai Jumat lah ya, gitu. Silakan ada yang mau ditanyain dulu, boleh tanya aja di kolom chat ya. Sambil Pak Ogi coba cek di sini yang udah upload siapa aja ya. Upload jawaban ke Google Classroom. Muhammad Yusuf ada kabar gak ya? M Yusuf sama Ryan nggak hadir kah atau sakit atau apa gitu? Oh, Yusuf belum ngisi absen ya? Tadi online-nya terlambat nggak? Yusuf? Oh gitu, oke. Ini hadir terlambat ya, hadir terlambat. Oke. Kalau Ryan ada nggak ya? Iya, tutup aja. Oh, kameranya boleh ditutup ya, boleh. Ryan sakit Pak, ada di absensi kelompok. Oke. Makasih Rafiza udah ngabarin. Ini sakit. Oke. Ya, nanti ditunggu ya, tugas kelasnya dikumpulin terus sama termasuk yang ini yang bulan Sugro 1 yang lalu yang masih belum kumpulin itu ada Haris, ada Langit, ada Faiz, ada Yusuf, Torik sama Zoran ya yang hiburan Sugro 1. Yang hiburan Sugro 2 nanti ditunggu juga ya, maksimal dikumpulin sebelum pertemuan MET di pekan depan gitu ya. Baik, karena waktunya udah habis, sekarang udah jam 9.30, kita tutup aja pertemuan pembelajaran matematika hari dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jangan lupa langsung dikirimkan foto jawaban hiburan Sugro 2 ya di Google Classroom hari ini ya sambil istirahat.
Silakan boleh live. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pekan depan ya.